Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan untuk kita tetap menimba ilmu walaupun hanya lewat sosial media. Baiklah, hari ini Ustazah Debini Tami akan menjelaskan materi prakarya kelas 7 tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Mari kita saksikan. Ustazah sudah membuat beberapa slide pembelajaran. Semoga slide ini akan membuat kalian semakin tertarik, bisa semakin paham, dan pastinya menyenangkan. Materi prakarya di kelas 7. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Selanjutnya, ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan jenis dan karakter dari produk kerajinan yang berasal dari kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Tujuan yang kedua, kita akan sama-sama mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, serta proses yang digunakan dalam membuat kerajinan dari kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Sebelum itu, kita sama-sama cari tahu yuk, apa saja sih bahan yang akan kita bahas. Di sini terdapat 4 bahan dasar yang biasa digunakan untuk kerajinan. Yang pertama, ada kayu. Kayu tidak asing bagi kita. Kayu merupakan salah satu produk kerajinan yang sangat mudah kita temui. Kalau kita lihat di sekeliling kita, kayu sudah banyak menjadi produk kerajinan. Contohnya saja, ada kursi, ada meja, ada lemari, dan sebagainya. Yang kedua, itu ada bambu. Baiklah, kita lihat. Bambu itu merupakan jenis tanaman rumput-rumputan dengan memiliki rongga serta ruas. Nah, kerajinan yang biasa biasa dibuat dari bambu yaitu kerajinan yang mempunyai fungsi pakai. Contohnya, di sini Ustazah punya gambar kursi beserta meja yang berasal dari bambu, serta ada teko dan gelas-gelas yang berasal dari bambu. Selain fungsi pakai, ada juga alat musik yang berasal dari bambu. Contohnya, di sini ada angklung dan juga gamelan. Selain alat musik, bambu juga bisa digunakan sebagai kerajinan fungsi hias. Mari kita lihat. Di sini ada gantungan yang berasal dari bambu untuk menghiasi dekorasi rumah. Kemudian ada juga tempat-tempat lilin aromaterapi yang berfungsi sebagai hiasan. Selain bambu, kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu rotan. Rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan, di mana bagian rotan itu sendiri ada kulit rotan, di mana teknik anyaman merupakan salah satu teknik yang digunakan. Contohnya, di sini ada tikar, ada tas, ada keranjang yang cantik-cantik. Lalu ada juga fungsi pakai. Fungsi pakai di sini ada tudung saji, ada piring dari rotan, ada tas rotan, dan juga kursi rotan. Selain itu, di sini ada juga kerajinan rotan yang berfungsi sebagai fungsi hias. Ada lampu, ada kursi, dan lampu hias. Nah, selain rotan, itu ada bahan yang terakhir, yaitu tempurung kelapa. Tempurung kelapa merupakan bagian dari buah kelapa yang digunakan bagian cangkangnya. Jadi, tempurung kelapa ini bisa kita gunakan sebagai membuat kerajinan fungsi pakai. Contohnya ada aksesoris.
Di sini Ustazah sudah menampilkan beberapa gambar. Yang pertama ada perhiasan, itu ada gelang, kemudian ada jam dinding, ada bingkai foto, dan juga kancing baju. Baiklah, Ustazah akan melanjutkan materinya. Di sini ada beberapa contoh kerajinan dari tempurung kelapa yang berfungsi sebagai fungsi pakai. Di sini ada teko, ada wadah, kemudian ada sendok yang berasal dari tempurung kelapa. Selanjutnya, kerajinan dari tempurung kelapa yang berfungsi sebagai fungsi hias. Di sini Ustazah sudah menampilkan beberapa contoh gambar. Yang pertama ada gantungan kunci, ada vas bunga, ada lampu hias, dan juga ada tas yang berasal dari tempurung kelapa. Baiklah anak-anak Ustazah, kita sudah membahas tentang jenis dari bahan-bahan kerajinan yang akan kita buat menjadi kerajinan bahan alam. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses pembuatan kerajinan dari kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Bahan yang pertama yang akan kita bahas yaitu kayu. Jenis kayu yang biasa digunakan untuk membuat bahan kerajinan itu ada kayu jati, kayu sengon, kayu kembang, kayu atau kayu randu, dan kayu nangka, di mana terdapat beberapa teknik pembuatan kerajinan mulai dari mendesain, memahat, dan pelapisan. Alat dan bahan yang digunakan itu cukup sederhana, ada gergaji, ada pahat, amplas, sikat, kuas, dan lain-lain. Prosesnya itu ada 4, mulai dari persiapan, pembuatan desain, pengukiran, dan penyelesaian akhir. Bahan yang kedua itu ada bambu. Nah, jenis bambu yang digunakan itu adalah bambu yang sudah cukup tua. Di sana terdapat 3 model produk kerajinan bambu. Yang model pertama itu tanpa anyaman, model kedua gabungan struktur bambu dengan anyaman, dan model ketiga itu anyaman. Di mana teknik pembuatan kerajinan itu yang pertama tanpa anyaman, yaitu dengan pemotongan. Yang kedua gabungan struktur bambu dengan anyaman, dan yang ketiga anyaman, di mana pada proses penganyaman ini kita melalui proses pemotongan, pengeringan, penganyaman, dan pewarnaan. Selain bambu ada juga rotan. Jenis rotan yang digunakan itu rotan setengah jadi yang telah mengalami 7 tahapan pengolahan. Yang pertama penggorengan, bertujuan menurunkan kadar air sehingga tidak mudah dimakan oleh organisme pembusukan atau pelapukan. Yang kedua penggosokan. Penggosokan di sini untuk melepaskan sisa-sisa kotoran yang berada pada rotan. Yang ketiga itu pengeringan, keempat pengupasan, kelima pengasapan. Pengasapan di sini untuk semakin menurunkan kadar air pada si rotan tersebut. Yang keenam pelurusan atau pembengkokan, dan yang ketujuh pengawetan. Bahan yang terakhir itu adalah tempurung kelapa. Tempurung kelapa dalam pembuatan kerajinan melalui 4 tahapan. Yang pertama pemotongan, yang kedua itu penggosokan, yang ketiga pengeringan, dan yang keempat pengecatan. Baiklah, dari pengidentifikasian berbagai jenis bahan kerajinan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita rangkum. Yang pertama, ada 4 jenis bahan utama, yaitu kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Kemudian, seluruh bahan-bahan ini sering kita jumpai yang berada di sekitar kita, di mana dapat kita jadikan kerajinan fungsional ataupun kerajinan hias. Dan prosedur pengerjaannya sesuai dengan jenis dan karakteristik bahan. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada materi hari ini. Dapat kalian ulangi lagi, kalian simak kembali di link yang sudah Ustazah bagikan. Jika ada yang kurang jelas, nanti dapat menghubungi Ustazah melalui email dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.